Garis merah Teheran, Iran ancam kembangkan senjata nuklir saat tunda serangan. Timur Tengah kini sedang menahan napas di bawah bayang-bayang hitungan mundur perang maritim yang menakutkan. Di saat Donald Trump menunda serangan udara atas permintaan para pemimpin Arab Teluk, Korps Garda Revolusi Islam justru merombak total doktrin tempur mereka menjadi serangan rudal masif yang jauh lebih intens dan destruktif. Apakah penundaan ini merupakan sebuah jeda taktis diplomatik, ataukah justru memberi waktu bagi Teheran untuk menyiapkan skenario serangan balik yang paling mematikan? Layar radar di ruang komando Pentagon malam ini tidak memperlihatkan adanya pergerakan jet tempur, namun tensi strategis di seluruh kawasan Timur Tengah justru merayap naik menuju titik kritis yang paling membahayakan. Operasi militer berskala besar yang semula telah dirancang dan ditujukan langsung terhadap jantung pertahanan Iran, kini untuk sementara waktu terpaksa ditunda. Keputusan krusial ini diambil secara mendadak oleh Gedung Putih atas permintaan langsung dari para pemimpin negara-negara Arab Teluk yang khawatir akan dampak kehancuran ekonomi regional jika sumbu peperangan dinyalakan sekarang. Penundaan ini langsung melempar pertanyaan besar ke seluruh ibu kota dunia. Apakah Presiden Donald Trump semakin mendekati keputusan final untuk mengambil tindakan militer ofensif, ataukah ini hanyalah bagian dari diplomasi intimidasi tingkat tinggi? Sementara militer Amerika Serikat terus bersiap menghadapi segala kemungkinan dari kembalinya eskalasi konflik terbuka, pemerintah Iran di Teheran justru bergerak sangat cepat untuk memanfaatkan waktu berharga ini guna mempercepat pemulihan seluruh kemampuan militer dan logistik mereka yang sempat tertekan. Di Pusat Komando Tertinggi Teheran, para perencana militer dari Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC tidak sedang bersiap untuk mundur, melainkan tengah menyusun skenario pertempuran baru yang jauh lebih singkat, namun dirancang dengan tingkat intensitas yang jauh lebih tinggi, destruktif, dan terfokus. Doktrin tempur Iran telah dirombak total. Mereka kini mengabaikan taktik perang urat saraf yang berlarut-larut dan beralih pada rencana penggunaan persediaan rudal balistik serta rudal jelajah secara jauh lebih agresif sejak menit pertama pertempuran pecah. Skenario yang dipersiapkan mencakup serangan udara dalam skala yang sangat masif, dikombinasikan dengan ancaman sabotase langsung yang diarahkan tanpa kompromi terhadap seluruh infrastruktur energi vital di sepanjang kawasan Teluk. Ketegangan psikologis ini semakin dipanaskan oleh laporan yang menyebutkan bahwa otoritas tertinggi Iran secara terbuka menawarkan hadiah uang senilai jutaan dolar untuk kepala Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pengumuman sayembara maut ini sengaja disebarkan oleh elemen IRGC sebagai bentuk perang saraf untuk menegaskan bahwa pertempuran ini bersifat personal dan eksistensial bagi kelangsungan rezim. Menariknya, meskipun harga minyak mentah di pasar global sempat mengalami penurunan sebagai reaksi langsung atas penundaan rencana serangan udara Amerika, tingkat kesiagaan militer di pangkalan-pangkalan udara Israel dan pos pertahanan Amerika Serikat justru dinaikkan ke level tertinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Untuk memahami eskalasi ini secara utuh, sangat penting bagi komunitas internasional untuk melihat krisis yang sedang membara ini langsung dari sudut pandang internal Teheran. Setelah Donald Trump mengumumkan ke hadapan publik dunia bahwa ia akan menunda serangan militer yang telah direncanakan selama 2 hingga 3 hari guna memberikan peluang terakhir bagi keberhasilan jalur negosiasi, ia juga menyertakan peringatan keras bahwa Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tetap berada dalam posisi siaga tempur penuh dan siap untuk meluncurkan serangan udara kapan saja diperintahkan. Di Iran, media-media pemerintah dan para pejabat tinggi dengan sangat cepat memanfaatkan pengumuman tersebut untuk kepentingan propaganda domestik mereka. Mereka menggambarkan keputusan penundaan dari Washington sebagai sebuah langkah mundur yang memalukan bagi Amerika, yang menurut narasi mereka membuktikan bahwa Gedung Putih sebenarnya tidak memiliki kemampuan nyata untuk mewujudkan ancaman militernya di dunia nyata. Pimpinan politik dan militer Iran memanfaatkan momentum pengumuman penundaan ini untuk menyerang balik kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Mereka mengkritik strategi ancaman Washington sebagai sesuatu yang sangat tidak konsisten, rapuh, dan mudah runtuh ketika dihadapkan pada kenyataan kekuatan pertahanan berlapis yang dimiliki oleh Teheran.
Di tengah gencatan senjata yang sangat rapuh dan semakin tidak pasti antara Iran dan Amerika Serikat ini, bayang-bayang ancaman baru dari Washington justru membuat IRGC bergerak memperkuat perimeter pertahanan mereka. Mereka sadar bahwa konfrontasi berikutnya tidak akan seperti perang konvensional masa lalu. Kali ini, militer Iran sedang menyiapkan skenario yang sama sekali berbeda. Sebuah konfrontasi singkat namun terfokus, di mana target-target strategis lawan akan dihujani ratusan proyektil sekaligus untuk menciptakan kejutan taktis yang melumpuhkan. Kekhawatiran terbesar yang kini menghantui para perencana perang di Tel Aviv dan Washington adalah potensi kemampuan Iran untuk menimbulkan kerugian material yang sangat besar sejak awal mula konflik meletus. Strategi pertahanan agresif Iran ini didasarkan pada sebuah kalkulasi taktis yang dingin. Dalam sebuah perang singkat yang intens, militer Iran tidak merasa perlu untuk menghemat persediaan rudal balistik mereka. Sebaliknya, mereka akan menggunakannya secara masif, serentak, dan dalam gelombang besar untuk menjenuhkan sistem pertahanan udara Aegis dan Iron Dome milik lawan, sekaligus mengacaukan proses pengambilan keputusan taktis di ruang komando Sekutu Barat. Secara strategis, hal ini dapat berarti bahwa jika Iran memutuskan untuk memperluas skala respons militernya ke luar perbatasan, maka target-target bernilai ekonomi tinggi seperti ladang-ladang minyak raksasa, kilang pemrosesan energi, serta pelabuhan-pelabuhan komersial utama di negara-negara Arab Teluk akan menjadi sasaran tembak utama dari rudal-rudal IRGC. Menurut pandangan strategis Teheran, menyerang dan melumpuhkan infrastruktur energi regional tersebut merupakan salah satu cara paling efektif dan instan untuk memberikan pukulan telak pada stabilitas ekonomi global, sekaligus memberikan tekanan politik domestik yang sangat berat bagi pemerintahan Donald Trump di Washington. Di lini diplomatik yang berjalan paralel, sehari setelah Iran mengirimkan dokumen usulan revisi kepada para mediator internasional di Pakistan, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, langsung bergerak cepat melaporkan perkembangan terbaru perundingan tersebut kepada Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran. Dalam laporan tertutup itu, Garibabadi menguraikan jajaran tuntutan baru Teheran yang sangat keras dan tanpa kompromi kepada Amerika Serikat. Menurut sejumlah sumber internal, Iran menuntut pengakuan internasional penuh atas hak mutlaknya untuk memperkaya uranium serta menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan sipil tanpa intervensi asing. Tuntutan keras Teheran juga mencakup penghentian total konflik bersenjata di semua front regional, termasuk di antaranya penghentian operasi militer di Lebanon, pencabutan blokade laut ketat Amerika Serikat yang saat ini mencekik perairan Selat Hormuz, serta penghapusan menyeluruh terhadap seluruh sanksi sepihak ekonomi Amerika Serikat dan pembatalan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selama ini mengisolasi keuangan Teheran. Sementara itu, di pihak Israel, negara tersebut sedang mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk dari kemungkinan pecahnya kembali konflik terbuka dengan Iran, baik dari sisi penguatan sistem pertahanan udara maupun kesiapan serangan udara balasan. Tingkat kesiagaan operasional Israel Defense Forces atau IDF kini telah dinaikkan ke level tertinggi di semua lini perbatasan. Hal ini dipicu oleh munculnya kemungkinan strategis bahwa Donald Trump akan memberikan perintah langsung bagi Israel untuk berpartisipasi aktif dalam gelombang serangan udara gabungan berskala besar terhadap target-target militer di daratan Iran. Para pejabat keamanan senior di Tel Aviv secara terbuka menyatakan bahwa Israel telah menyusun daftar target bersama yang sangat rinci dengan Komando Militer Amerika Serikat. Jika perintah serangan gabungan itu diaktifkan, intelijen Israel memperkirakan Iran akan segera membalas dengan meluncurkan hujan rudal balistik jarak jauh yang diarahkan langsung ke kota-kota besar di wilayah Israel. Menurut penilaian mendalam dari komunitas keamanan Israel, apabila perang terbuka dengan Iran kembali pecah, seluruh arsitektur gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon, yang saat ini dinilai hanya bersifat nominal dan rapuh di lapangan, bisa dipastikan akan runtuh sepenuhnya dalam hitungan jam. Dalam situasi kritis tersebut, Komando Tinggi Israel Defense Forces atau IDF tidak akan membuang waktu. Mereka akan segera melanjutkan kampanye serangan udara besar-besaran secara sistematis di seluruh wilayah.
kedaulatan Lebanon guna memutus lengan proksi Teheran sebelum mereka sempat meluncurkan artileri roketnya. Skenario militer yang tengah dipersiapkan dengan sangat matang oleh ruang perencanaan Israel dan Amerika Serikat dinamakan Project Freedom Plus. Sebuah rancangan operasi gabungan di mana Presiden Donald Trump diperkirakan akan memberikan perintah langsung untuk memulai kembali operasi maritim berskala masif guna melindungi kapal-kapal tanker internasional yang saat ini terjebak di Selat Hormuz. Bersamaan dengan pengamanan jalur pelayaran dunia tersebut, gugus tugas tempur Amerika dan Israel akan melancarkan serangkaian serangan udara presisi menggunakan amunisi berpemandu pintar terhadap target-target strategis bernilai tinggi jauh di dalam daratan Iran. Operasi destruktif ini dirancang bukan untuk menduduki wilayah, melainkan untuk melumpuhkan pusat komando militer dan infrastruktur pertahanan udara guna memaksa Teheran kembali ke meja perundingan tanpa memiliki prasyarat apapun. Namun, di tengah gemuruh persiapan tempur, langkah diplomasi luar negeri Washington tampaknya menghadapi jalan buntu. Para pejabat keamanan menilai bahwa kunjungan luar biasa Donald Trump ke Tiongkok baru-baru ini tidak menghasilkan dukungan diplomatik yang nyata dari Beijing untuk melunakkan sikap keras Iran. Dalam beberapa hari mendatang, Trump harus mengambil keputusan paling krusial dalam masa pemerintahannya mengenai langkah militer selanjutnya terhadap Teheran. Meskipun demikian, celah sempit untuk dimulainya kembali perundingan diplomatik melalui mediasi Pakistan dan Qatar secara paradoks masih tetap terbuka, menjadi benteng terakhir yang mencegah meletusnya perang laut skala besar. Merespons ancaman tersebut, para pemimpin tertinggi Iran justru menunjukkan persatuan yang solid dan terus menyampaikan pesan geopolitik yang sangat menantang ke seluruh dunia. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezai, mengeluarkan pernyataan yang menggetarkan pasar energi global, menegaskan bahwa jika tekanan ekonomi terus meningkat, atau jika wilayah Iran kembali dihantam oleh serangan militer asing, Teheran memiliki kemampuan dan kesiapan penuh untuk menaikkan tingkat pengayaan uranium mereka hingga mencapai ambang 90%. Secara teknis, angka 90% ini adalah ambang batas kritis yang sudah lebih dari cukup untuk memproduksi hulu ledak senjata nuklir operasional dalam waktu singkat. Ketegangan strategis ini diperumit oleh faktor kepemimpinan di Teheran. Para pejabat keamanan senior Israel menilai bahwa kondisi kesehatan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, kini telah membaik secara signifikan dan ia dilaporkan telah kembali memimpin kendali negara secara langsung bersama jajaran komando tertinggi IRGC. Khamenei disebut-sebut memiliki tekad besi untuk tidak akan pernah menyerah sedikit pun terhadap tekanan ekonomi maupun gertakan militer dari Donald Trump terkait masa depan program nuklir mereka. Intelijen Barat memprediksi bahwa jika konflik bersenjata kembali pecah, Ali Khamenei sendiri akan menjadi target utama dari upaya pembunuhan atau operasi eliminasi sekutu. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya bahkan telah menyatakan secara terbuka bahwa militer Israel kini hanya sedang menunggu lampu hijau operasional dari Amerika Serikat untuk menuntaskan penghancuran total terhadap seluruh struktur kekuasaan keluarga Khamenei. Sementara pengaruh asimetris Iran dilaporkan semakin meluas ke arah barat, negara-negara Eropa justru semakin menunjukkan kelemahan struktural dalam arsitektur keamanan mereka. Sebuah jaringan intelijen bawah tanah yang diduga kuat terkait langsung dengan tokoh-tokoh pro-Iran tingkat tinggi baru-baru ini berhasil dibongkar oleh aparat penegak hukum barat. Jaringan rahasia ini terungkap telah menyusun hampir 20 rencana serangan teror terstruktur di wilayah Eropa dan Amerika Utara hanya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Meskipun sasaran yang diincar secara nyata mencakup sinagoga-sinagoga bersejarah serta fasilitas komunitas Yahudi, banyak ibu kota Eropa secara paradoks masih menolak keras untuk memasukkan IRGC ke dalam daftar resmi organisasi teroris dunia. Ketika Washington berupaya keras meluncurkan strategi memotong kepala ular di Teheran, negara-negara seperti Prancis dan Spanyol justru memilih untuk mengambil pendekatan diplomasi yang jauh lebih lunak dan kompromistis terhadap Iran. Di front selatan, tepatnya di jalur Gaza, mesin perang IDF terus melanjutkan operasi pembersihan militer terhadap sisa-sisa kekuatan Hamas.
Setelah intelijen Israel berhasil menewaskan Izaldin al-Haddad yang diidentifikasi sebagai komandan tertinggi sayap militer Hamas di Gaza, organisasi perlawanan tersebut kini harus menghadapi dilema internal yang sangat berat. Hamas dikabarkan sedang mempertimbangkan bentuk respons taktis yang tepat di tengah kekhawatiran mendalam bahwa tindakan pembalasan yang terlalu keras justru akan mendorong Israel untuk semakin memperluas skala operasi militernya hingga meratakan wilayah pertahanan mereka yang tersisa. Menghadapi tekanan militer yang kian menjepit, Hamas beralih menggunakan strategi ancaman asimetris dan propaganda psikologis global. Dalam sebuah dokumen internal organisasi yang berhasil diamankan, kelompok tersebut mengeluarkan peringatan keras bahwa sebuah gunung berapi militer akan segera meletus di kawasan. Mereka menyerukan aksi penculikan massal terhadap tentara-tentara Israel di lapangan untuk meningkatkan posisi tawar mereka di meja negosiasi, terutama di tengah langkah parlemen Knesset Israel yang sedang gencar mendorong undang-undang eksekusi hukuman mati bagi para pelaku teror yang membunuh warga negara Israel. Secara keseluruhan, wilayah Timur Tengah saat ini tidak sedang menunggu selembar kesepakatan damai di atas kertas, melainkan sedang menguji kekuatan real, kalkulasi waktu, dan daya tahan strategis dari masing-masing pihak yang bertikai. Donald Trump berusaha keras mempertahankan opsi serangan militer di atas meja tanpa sepenuhnya menutup rapat jalur komunikasi diplomatik. Sebaliknya, Iran memanfaatkan masa penundaan serangan ini bukan untuk melunak, melainkan untuk menata ulang posisi peluncur rudal balistik mereka, memperkuat bunker pertahanan bawah tanah, dan mempersiapkan logistik untuk putaran konflik baru yang diprediksi akan jauh lebih destruktif. Israel, di sisi lain, menyadari bahwa mereka tidak boleh bergantung pada niat baik diplomasi Teheran dan memilih berfokus pada penghancuran kemampuan militer nyata yang masih dimiliki oleh Iran. Penundaan serangan udara ini pada akhirnya tidak mengurangi ketegangan regional sedikit pun, melainkan hanya memulai sebuah hitungan mundur baru yang jauh lebih berbahaya bagi stabilitas dunia. Jika Iran terbukti menggunakan waktu jeda ini untuk memperkuat otot militer mereka alih-alih mengambil jalur kompromi, maka pertanyaan terbesar berikutnya bagi komunitas internasional bukan lagi mengenai apakah perang besar akan kembali terjadi, melainkan siapa di antara para pemimpin tertinggi ini yang akan lebih dahulu memberikan perintah final untuk membuka tembakan pertama. Apakah menurut Anda, ancaman Iran untuk menaikkan pengayaan uranium hingga 90% akan berhasil menghentikan implementasi operasi Project Freedom Plus dari Amerika Serikat dan Israel? Sampaikan analisis geopolitik dan pandangan tajam Anda di kolom komentar di bawah. Pastikan untuk klik subscribe, berikan like pada video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pembaruan analisis konflik militer global tercepat hanya di kanal ini. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Sampai jumpa di analisis strategis berikutnya.